Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Alvin's World Official Channel. Oke, sebelum kita memulai sesi bagi-bagi tips hari ini, terlebih dahulu aku mau nyapa teman-teman semuanya, subscriberku sekalian. Apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini Umaruhi mau berbagi tips sekaligus ngasih tahu kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan para ibu ketika anaknya GTM. Nah, oke, langsung aja. GTM itu apa sih? Oke, sebelumnya Umaruhi mau kasih tahu dulu sama kalian apa itu GTM. GTM itu adalah satu kata horor yang pastinya sudah tidak asing lagi di mata atau di pendengaran ibu-ibu sekalian ya. Jadi GTM itu adalah gerakan tutup mulut, adalah sebuah kondisi di mana anak-anak kita itu menutup mulut dan menolak untuk makan. Oke, menurut beberapa jurnal kedokteran, termasuk IDAI juga pernah membahas ini, bahwasannya GTM akan sangat wajar bila terjadi di usia rentang 1-2 tahun. Kira-kira apa sih penyebab GTM itu? Nah, banyak banget hal yang bisa menyebabkan anak GTM. Nah, kadang-kadang bisa jadi karena tumbuh gigi, tidak enak badan, atau mungkin sedang terjadi infeksi tertentu di dalam tubuhnya, atau mungkin hanya bosan saja dengan suasana dan makanan yang itu-itu saja, atau bisa jadi juga karena kesalahan dalam memulai MPASI atau ketika menerapkan MPASI. Tapi untuk saat ini kita akan fokus untuk membahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang tua, terutama para ibu ketika mengatasi anaknya GTM. Apa saja itu? Simak video ini selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe di video ini supaya Umaruhi makin semangat buat video selanjutnya. Kesalahan yang umum atau sering dilakukan oleh ibu ketika anaknya GTM adalah 1. Mengabaikan feeding rules. Oke, kenapa mengabaikan feeding rules pada saat GTM itu adalah sebuah kesalahan? Karena begini, ketika anak sedang mogok makan dan kita menuruti dengan mengabaikan feeding rules yang ada dengan memberikan makan anak semaunya, maka anak akan kehilangan maksud dan tujuan makan itu sendiri. Dia akan lupa kapan waktunya makan meskipun dia lapar. Dia juga akan lupa dengan esensi makan, dan makan itu harus bagaimana sih ketika kita mengabaikan feeding rules. Feeding rules itu tidak hanya semata-mata aturan jam makan 2.32 dan lain sebagainya ya, tapi juga berikut dengan metode pemberian makan. Misalnya, kita memberi makan di media yang bukan alat makan, atau kita memberi makan dengan menggendong anak atau membawanya ke luar rumah. Ini akan menjadikan suatu excuse yang akan kemudian menjadi kebiasaan, dan anak biasanya akan menjadi trigger tersendiri. Anak tidak akan mau makan apabila misalkan tidak dibawa jalan-jalan terus ketika makan, atau anak dibiasakan makan untuk sambil digendong, atau mungkin makan sambil menonton gadget ya, terdistraksi. Oke. Mungkin kedengarannya sedikit idealis dan sok perfect banget ya, tapi memang ketika kita mau bertahan dengan prinsip feeding rules ini, itu akan menjadikan sebuah sounding disiplin ke anak untuk menerapkan bahwa ini loh proses makan yang benar itu seperti ini. Proses makan tetap duduk tenang, melainkan ada beberapa anak yang menolak untuk tetap dilakukan feeding rules dan mereka akan tantrum, dan itu sangat wajar terjadi, dan ibu-ibu dan parents tidak perlu takut dengan hal ini karena hal ini akan berlangsung sementara. Kesalahan yang kedua adalah menambah porsi susu formula atau ASI. Nah,
Ini juga adalah kesalahan yang kerap dilakukan ibu-ibu dengan atas dasar tidak tega karena tidak ada asupan sama sekali yang masuk ke anak. Hingga akhirnya ketika anak maunya susu atau ASI, maka itu porsinya akan ditambah menjadi 2 kali lipat. Nah, ibu-ibu, bukan menurut Umaria, ini menurut para dokter anak sendiri, dan kebetulan aku mengalami ini sendiri ya, mengalami juga, sehingga bisa memberikan testimoni kalau anak GTM dan hanya mau minum susu atau ASI, please jangan berikan di waktu makan. Ini yang disebut dengan mematuhi feeding rules tadi, bahwa makan adalah makan bukan ASI atau makan bukan minum susu. Jadi jangan sampai mindset anak itu tertanam bahwa susu bisa menggantikan makanan. Nah, siapa yang bisa menanamkan mindset tersebut kepada anak? Ya kita sebagai ibunya yang semestinya mengontrol kapan anaknya minum susu dan kapan anaknya harus makan. Jangan sampai pengertian makan diubah menjadi minum susu. Banyak banget loh teman-teman Umahnya Ruhi yang akhirnya terjebak di GTM berkepanjangan karena menerapkan hal ini, menambah porsi susu, menambah asupan susu karena berpikiran bahwa ketika anak tidak memakan apapun, maka susu adalah penggantinya. Boleh memberi susu sesuai kebutuhan, tapi tidak di jam-jam makan dan tidak ditambah porsinya. Karena bisa jadi salah satu faktor penyebab anak GTM adalah dia terlalu kenyang oleh susu. Jadi stop menambah porsi susu ya Bu Ibu ketika anak sedang GTM, kalau tidak mau GTM-nya berlanjut berkepanjangan. Yang ketiga, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh ibu-ibu ketika anaknya GTM adalah memberikan camilan terlalu banyak. Nah, ketika anak GTM dan tidak mau makan makanan seperti penyajiannya misalkan nasi dan lauk pauk atau bubur dan sebagainya, boleh diberikan camilan atau diberikan modifikasi dari makanan tersebut dengan ikhtiar supaya anak mau makan, supaya ada yang masuk. Akan tetapi semua itu harus dengan porsi yang jelas. Ketika anak GTM dan dia tidak mau makan seperti nasi tim, bubur, atau mungkin nasi dan lauk pauk dan sebagainya, boleh saja diberikan cemilan, tetapi jangan memberikan cemilan di waktu jam makan. Lagi-lagi patuhi jam makan. Boleh memberikan camilan dengan porsi-porsi yang tidak menutup kekenyangan atau tidak memberikan efek kenyang terlalu lama terhadap perut anak, yang mana ini bisa menjadikan dia malas makan juga. Maka dia akan kenyang oleh hal-hal yang tidak mengembalikan nafsu makannya. Iya, nutrisinya memang tercukupi, nutrisinya memang terpenuhi oleh susu dan camilan-camilan yang kita buat sendiri misalnya, tapi nafsu makannya tidak akan kembali. Jadi, apa yang parents mau perjuangkan ketika memberi makan anak sedang GTM? Apakah mengembalikan nafsu makan atau sekedar mencukupi kebutuhan kalori? Pikir baik-baik ya. Kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan oleh ibu-ibu ketika anaknya GTM adalah membebaskan anaknya memakan apapun, even itu adalah jajanan-jajanan yang tidak semestinya dimakan oleh anak-anak, asal anak mau makan, asal ada yang masuk ke perutnya. Hati-hati ya Bu, memberi makan anak tidak boleh asal. Bisa jadi makanan yang asal masuk tidak mencukupi kalorinya, tidak akan menambah apa yang seharusnya dibutuhkan, tidak akan menutupi kebutuhan kalori harian. Yang ada mungkin akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan di waktu-waktu mendatang. Misalnya ketika anak ingin makan coklat atau ketika anak ingin makan permen-permen yang manis-manis, itu akan berakibat memberikan masalah kesehatan gigi ya. Akan mengakibatkan juga ketika anaknya ada yang misalkan alergi coklat, akan menjadikan diare atau akan menjadikan sesuatu yang nantinya akan menambah pusing dan merugikan ibu sendiri. Jadi stop memberikan asal makanan kepada anak, asal ada yang masuk, asal ada yang dimakan oleh anak meskipun itu tidak bergizi. Makanan apapun yang dimakan oleh anak, mau itu GTM atau tidak, harus tetap mengandung dan mencukupi kebutuhan kalori dan nutrisi harian. Jadi
perhatikan kembali apa yang akan diberikan ketika anak GTM. Ya, tidak boleh membebaskan makanan apapun yang masuk kalau misalkan ibu tidak ingin pusing dengan masalah kesehatan ke depan. Oke, parents, itu tadi adalah beberapa kesalahan yang sering terjadi dan dilakukan oleh para ibu-ibu ketika mengatasi anaknya GTM. Video ini dibuat hanya untuk tujuan edukasi sekaligus berbagi pengalaman pribadi, tidak untuk mendiskreditkan ataupun memberikan judgmental negatif kepada ibu-ibu yang kebetulan pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang disebutkan tadi ya. Oke. Dan jangan takut dan jangan sedih ibu-ibu ketika ibu-ibu sedang menerapkan prinsip untuk menjauhi atau menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menangani anak GTM. Itu akan membantu ibu-ibu di mana usia ketika anak-anak sudah harusnya kembali makan dengan normal, yaitu usia 2 tahun ke atas. Jadi bisa dilihat hasilnya dan perbedaannya. Oke, cukup sekian video aku kali ini. Mungkin di antara parents dan ibu-ibu sekalian ada yang ingin request untuk pembahasan di video-video selanjutnya, bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan aku pertimbangkan untuk buat video selanjutnya. Oke, dan jangan lupa untuk selalu komen, subscribe, like, dan share video ini ke sosial media kalian supaya akun ini bisa lebih banyak menjangkau orang-orang dan aku lebih semangat lagi untuk membuat videonya. Oke, terima kasih. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.